Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya, itu adalah kurangnya rasa harap kepada rahmat Allah. Karena bersandar itu hanya kepada Allah, jangan kepada amal. Namun kebanyakan orang-orang itu menyandarkan dirinya malah kepada amal. Itu sebenarnya masih salah sasaran. Pola pikir mungkin masih belum mencapai ke titik yang sebenarnya. Maka orang-orang itu masih salah kaprah, yang padahal bersandar itu jangan kepada amal, tapi hanya kepada Allah. Ini sesuai dengan perkataan dari Syekh Ibnu Athaillah. Dia berkata, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja ingda wujudil jalali, yang artinya di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal itu masih kurang pengharapan kepada Allah yang Maha Perkasa. Karena pengharapan itu adalah istilah khusus dalam terminologi agama. Kalau diistilahkan dalam istilah agama itu dinamakan roja, yang artinya pengharapan. Kalau secara terminologi agama, tapi yang dimaksud dengan pengharapan secara makna istilah adalah berharap sesuatu kepada Allah Ta'ala. Itu dinamakan pengharapan, atau istilahnya roja atau ar-raja. Di pasal ini yang pertama, ini bukan ditunjukkan kepada orang-orang atau kepada seseorang yang berbuat salah, gagal, atau melakukan dosa. Kenapa? Karena ar-raja lebih menyipati
orang-orang yang mengharapkan ingin lebih dekat lagi dengan Allah, atau istilahnya itu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang kalimat di sisi Allah yang Maha Perkasa atau wujudul jalal yang ada di dalam keterangan tadi disebut, itu artinya segala wujud yang akan hancur atau alam fana dikatakan wujudul jalal, karena Allah lah yang Maha Perkasa. Jadi selain Allah itu adalah alam fana, termasuk manusia, itu termasuk alam fana juga, karena akan rusak. Apalagi alam semesta ini, itu pasti akan rusak. Maka hanya Allah lah yang Maha Perkasa, dikatakan wujudul jalal. Dalam hal ini kita jangan sampai salah kaprah lagi ketika melaksanakan amal ibadah yang tadinya akan menjadikan posisi kita menjadi seorang hamba yang akan diridhoi, yang akan dimasukkan ke dalam surga. Jangan sampai malah menjadi sosok yang dibenci oleh Allah karena melaksanakan amal ibadah yang karena ketika kita sedang melaksanakan ibadah tersebut, sandaran hati kita, pengharapan kita malah kepada amal tersebut, bukan kepada Allah. Maka celakalah kalau sudah begitu. Harusnya sandaran hati kita itu hanya kepada Allah, karena Dialah Allah yang menakdirkan segalanya, yang memberi rezeki, yang memberi kita hidup, dan menciptakan apa yang ada yang bersangkutan dengan kita sendiri. Jangan sampai dengan amal baik yang kita laksanakan, amal baik yang kita kerjakan, itu malah menjadi kita
masuk neraka, menjadikan kita dalam kebencian Allah, menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Itu jangan sampai. Maka dari itu, di sini ditegaskan dalam pertemuan kali ini dengan durasi yang panjang agar jelas, agar bisa memahami ketika kita sedang melaksanakan amal. Kalimat wujudul jalal tadi, yang artinya segala wujud selain Allah yang akan rusak, itu menunjukkan seseorang yang hidup di dunia dan masih terikat oleh alam hawa nafsu dan alam syahwat. Maka berarti itu kita masih terikat terhadap wujudul jalal atau alam fana ini. Selagi masih tetap seperti itu, masih terikat oleh alam hawa nafsumu, masih terikat oleh alam syahwatmu, itu semua adalah masih dalam kategori wujudul jalal, wujud yang akan musnah. Jangan sekali-kali kita betah atau berlama-lama di dalam kondisi tersebut, karena itu menunjukkan kita sebagai orang yang masih lemah di dalam tauhid, lemah di dalam keimanan, masih belum kuat, masih belum menjadi seorang yang mukmin sejati, apalagi dalam segi tauhid. Itu masih jauh. Maka dari itu sudah saatnya kalian menghambakan dan memperkuat diri dalam segi keimanan tersebut, dalam segi ketauhidan tersebut. Jika kalian ingin ada kemajuan di dalam agamamu, karena seorang mukmin yang kuat tauhidnya, sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana,
itu pengharapannya semata hanya kepada Allah, tidak terganggu oleh keterkaitan atau keterikatan terhadap alam yang fana ini, terhadap pekerjaan, terhadap keaktifan dalam dunia. Namun bukan berarti kita tidak melaksanakan urusan dunia, atau bukan berarti kita tidak melaksanakan kewajiban ikhtiar kita seperti kasab, seperti menafkahi, seperti berkegiatan lainnya yang berhubungan dengan dunia. Maksudnya bukan berarti harus meninggalkan semua itu, tapi semua itu tetap berjalan, semua itu tetap ada dalam kegiatan, tapi di dalam hati tetap hanya berharap kepada Allah Ta'ala, agar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, agar kita semua menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ini merupakan pengharapan hampir semua orang. Kalimat ini dibaca di dalam doa, di dalam akhir sebuah doa, sering dibacakan oleh orang-orang, bahkan semua orang rata-rata ketika berdoa itu diakhiri dengan kalimat pengharapan itu. Yang pengen selamat di dunia dan di akhirat, tapi pada buktinya malah yang dituju, yang dinyatakan hanya berfokus kepada keselamatan di dunia saja. Tentang keselamatan di akhirat malah disepelekan, malah disia-siakan. Itu gak tahu kenapa, gak tahu apakah masih belum sampai pola pikirnya, apakah emang masih buta mata hatinya. Yang jelas itu semua adalah takdir Allah. Maka berbahagialah,
bagi orang-orang yang sudah diberi pemahaman dan pola pikir terhadap sandaran hati yang disebutkan tadi, agar kita semua benar-benar selamat di dunia dan di akhirat. Ada seorang muslim yang beribadah, tetapi dalam benaknya ketika melaksanakan amal itu ingin dilancarkan atas pekerjaannya, seperti dia itu pekerjaan sehari-harinya itu berdagang. Dalam setiap ibadahnya, dalam semua amalnya disandarkan kepada apa yang dia kerjakan sehari-hari, sandaran hatinya. Ingin dilancarkan, dilakukan apa yang ia dagangkan, pengen cepat habis, pengen laku banyak, dan lain sebagainya. Jadi di dalam sandaran hatinya hanya kepada pengharapan itu, bukan bersandar kepada Allah, tapi bersandar kepada amal. Sehingga ketika diberi kelancaran dalam aktivitas sehari-harinya, seperti berdagang tadi, laku banyak, bahkan sampai habis, dalam pendiriannya, dalam hatinya pasti bukan kepada Allah. Yang ada malah di dalam pikirannya itu dikarenakan hasil dari dia beramal, hasil dari sholatkah, hasil dari wiridkah, dan lainnya amalnya. Berarti itu bukan kepada Allah, tetapi itu kepada amalnya. Berarti kalau begitu, kalau di dalam hatinya itu adalah contoh orang-orang yang bersandar kepada amal, sehingga Allah bukannya semakin senang kepadanya, bukannya semakin meridhoi, tapi yang ada malah jadi membenci, karena dia lupa akan apa yang harus ia sandarkan, lupa
tanpa atas pola pikir yang sebenarnya. Padahal itu hampir gak ada bedanya bersandar kepada Allah dan bersandar kepada amal. Tapi bisa jauh berbeda ketika apa yang ia sandarkan itu berhasil atau dilancarkan seperti perdagangan tadi. Dia akan langsung berpola pikirannya apa yang jadi keberhasilannya itu karena dia rajin beramal ibadah, seperti dikarenakan dari sholat duhanya, dikarenakan dari doanya gitu, bukan dikarenakan Allah. Karena apa yang ia harapkan udah dituker, udah digadekan terhadap amal. Jadi ketika dia ada pengharapan, dia beramal. Ketika tidak ada pengharapan, dia jarang lagi, tidak segiat, tidak sekhusyuk ketika ia mempunyai pengharapan. Ketika dia tidak punya pengharapan, dikarenakan mungkin dunianya sudah cukup, pekerjaannya sudah sukses, dia jadi jarang lagi melaksanakan amal karena sibuk, karena apalah. Itu untuk kalau yang sudah melekat hatinya atas sandaran hatinya terhadap amal. Beda lagi dengan orang yang bersandar hanya kepada Allah, akan jauh berbeda dalam pola pikirnya. Kenapa berbeda? Karena orang yang beramal bersandar hatinya hanya kepada Allah itu, dia tidak terlalu berharap terhadap hal selain Allah. Bakalnya terserah Allah, bakalnya ridho dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka dari itu bersandarlah pada Allah. Jangan bersandar pada amal. Jadi seorang mukmin yang kuat imannya, yang kuat tauhidnya, sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana ini, namun
namun harapannya akan selalu semata kepada Allah Ta'ala. Maka jika kita berharap akan rahmat-Nya Allah, maka kita tidak akan menggantungkan harapan kepada amal-amal kita, baik itu besar ataupun kecil. Dan hal yang paling mahal dalam ibadah, atau lebih dalam lagi dalam istilah suluk itu yang berkelana pengen kembali ke sisi Allah. Yang paling mahal dalam hal tersebut adalah hati, yaitu apa yang dicarinya dalam hidup. Karena dunia ini akan menguji sebagus apa kualitas pengharapan kita, kualitas ar-roja kita kepada Allah. Maka dalam sehari-hari, kalau kita jeli dan terasah untuk memperhatikan hal tersebut, di dalam sehari-hari itu kita akan merasakan ujiannya. Sebenarnya dalam waktu per jam, per detik, per menit itu ada ujiannya dari Allah. Ada ujian takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik kalau di dalam pekerjaan, seperti terjatuhkah atau sakit, contohnya. Nah, kita akan dibawa kemana pola pikir kita untuk menjadi berkualitasnya sifat pengharapan kita. Apakah mau dibawa dalam hal pengamalan, seperti harus membaca inikah, harus melaksanakan inilah. Beda lagi yang hanya berharap kepada Allah. Dia akan senantiasa pasrah. Dia akan senantiasa bertawakal kepada Allah, kepada takdir Allah bertawakalnya.
Jadi segala apa yang ia rasakan, baik yang ia rasakan itu berupa rasa sakit yang buruk atau rasa sakit yang menimbulkan dia tidak semangat dalam melaksanakan hal pekerjaannya, itu dipasrahkan saja, ditawakalkan saja, dan diterima. Jadi akan senantiasa menerima, dan itulah yang sangat Allah kasihi, karena manusianya pasrah dan ridho apa yang Allah takdirkan, dan di situ letak kekuatan iman. Disitulah letak kekuatan tauhid. Itulah perbedaan orang-orang yang kuat, yang benar sesuai jiwa dan hatinya, berbeda jauh dengan yang sebaliknya, atau yang dikatakan dengan istilah masih belum bisa bersandar kepada Allah dengan benar. Orang yang melakukan amal ibadah itu pasti punya pengharapan kepada Allah. Sebenarnya begitu, dan itu tidak dipungkiri, tidak dapat dipungkiri. Hampir semua manusia itu seperti itu, punya pengharapan kepada Allah dengan meminta kepada Allah supaya pengharapannya dihasilkan, dimudahkan, dan diijabah. Akan tetapi jangan sampai orang beramal itu bergantung kepada amalnya, karena hakikatnya yang menggerakkan amal ibadah itu adalah Allah. Sehingga apabila terjadi kesalahan seperti terlanjur melakukan maksiat atau meninggalkan ibadah rutin lainnya, maka itu masih dikatakan orang-orang yang masih bersandar kepada Allah, mengharapkan diri apa yang ia harapkan hanya kepada Allah.
Kebanyakan orang ketika melaksanakan amal, pengharapannya bukan kepada Allah, tapi kepada amalnya. Itu hakikatnya masih bergantung pada amal, yang padahal hakikatnya yang menggerakkan amal ibadah itu adalah Allah. Sehingga apabila terjadi kesalahan seperti terlanjur melakukan maksiat atau meninggalkan ibadah rutinnya, ia merasa putus asa dan berkurang pengharapannya kepada Allah. Sehingga apabila berkurang pengharapan kepada Allah, maka amalnya pun akan berkurang dan akhirnya berhenti beramal. Itu masih salah juga, karena orang yang sudah sampai ke titik ini, orang yang sudah paham tauhid, itu tidak akan sembarangan. Itu tidak akan jadi sebuah ilmu yang diharapkan, tapi itu akan menjadi rasa lemahnya iman, sehingga berkurangnya pengharapan kepada Allah karena meninggalkan ibadah rutinnya, atau karena saking belum seimbang, atau karena mementingkan selain Allah, mementingkan amalnya. Seharusnya dalam beramal itu semua dikehendaki dan dijalankan oleh Allah, karena kita hanya sebagai media saja, media berlakunya kudrat Allah. Maka janganlah bersandar pada selain Allah, harus bersandar kepada Allah, jangan sampai kepada selain Allah. Jadi jika berharap akan apa yang kita bisa, apa yang kita ahlinya, jangan sampai itu jadi melupakan Allah. Jangan sampai mengecewakan Allah, karena kita udah diberikan akal, sudah diberikan takdir, bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium dari hidung
berhidung dan bisa berbicara. Itu semua dikarenakan sandaran hati kita yang benar. Itu adalah sosok seorang hamba yang bersandar dengan benar. Sekali lagi, selama kita masih hidup, selama kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kelancaran, kita jangan sampai melupakan yang menakdirkan dan yang memberi itu semua. Maka jadinya tidak tahu malu kalau kita masih bersandar kepada selain Allah, termasuk bersandar kepada amal. Bagaimana dapat dipahami? Intinya adalah ketika kita melaksanakan amal itu jangan dijadikan patokan terhadap pengharapan kita. Jangan sampai menjadi sebuah kesalahan yang akan menjerumuskan kita ke dalam kebencian Sang Maha Pencipta. Allah itu akan membenci terhadap orang-orang yang masih banyak mencuri milik Allah, seperti mencuri sifat, salah satu sifatnya contohnya seperti sifat ilmu, tahu atau bisa. Itu adalah milik Allah. Itu adalah punyanya Allah. Tapi kita curi sehingga jadi terasa kita yang bisa, kita yang pintar, dan melupakan bahwa itu pemberian Allah. Itu dinamakan pencuri. Mencuri sifat Allah, mencuri milik Allah. Sekali lagi, jangan sampai salah bersandar. Ini masih seputaran ilmu syariat. Ini masih seputaran ilmu dohir. Ilmu dohir dalam peribadahan sehari-hari. Jangan sampai kita bersandar terhadap amal, tapi bersandarlah kepada Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di video kedua kita akan membahas perbedaan antara syariat, thoriqat atau thoriqoh, perbedaan syariat, thoriqot, hakikat, dan makrifat. Yang barusan dibahas baru di wilayah syariat, karena masih membahas tentang amal, yang mana orang yang melaksanakan amal jangan sampai bersandar kepada amal, tapi bersandarlah kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum